sudah. Baik, perkenalkan kami dari kelompok C5 ingin membuat tugas video dari pengerjaan UTS OOP atau Object Oriented Programming. Di sini kelompok kami akan menyampaikan bagaimana laporan dari project base RPG game yang bernama Underwater ini. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Yogede Wahyu Adidharma dengan NIM 201505108, yaitu saya sendiri. Yang kedua Putri Ayu Fauziah dengan NIM 201505104. Yang ketiga Niluh Gede Arlina Sari dengan NIM 201505106. Yang terakhir yaitu Michael Valen Alam PUBU dengan NIM 20150501098. Baik, dalam laporan ini nantinya akan berisi 2 bab. Nah, dalam tiap bab itu pada bab 1 akan menjelaskan bagaimana game planning dari apa yang sudah kami kerjakan, yaitu berisi latar belakang gamenya dan bagaimana rancangan gamenya. Dan selanjutnya pada game development ini berisi 3 materi juga. Yang pertama penjelasan kode program pada aplikasi game yang telah kelompok kami buat, dan selanjutnya itu konsep OOP-nya atau konsep dari Object Oriented Programming-nya dalam game itu bagaimana. Yang terakhir yaitu tampilan dalam gamenya itu seperti apa. Oke, pada bab pertama, ya, tidak lupa saya sampaikan juga di sini ada biodata dari kelompok kami. Nah, pada bab pertama yaitu game planning akan dijelaskan oleh Michael Valens Alan PUBU. Alan, untuk tempatnya saya sediakan. Silakan. Baik, untuk bab 1 latar belakang game kan saya jelaskan. Game Underwater merupakan game yang menceritakan tentang ikan hiu atau hero yang ada di lautan. Musuh terbesarnya adalah kapal selam yang ada di lautan. Untuk tetap hidup bebas di lautan, ia harus melawan musuhnya, yaitu kapal selam tersebut. Yang mana ikan hiu atau hero dan kapal selam tersebut saling bertarung mengeluarkan kemampuannya untuk mengalahkan satu sama lain. Ikan hiu atau hero ini haruslah memakan ikan-ikan kecil di sekitarnya agar energinya tidak habis. Selain itu, apabila ia makan bintang laut, kekuatan yang ia punya akan lebih berkembang. Dalam game ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan pertempuran antara ikan hiu atau hero dan juga kapal selam. Apabila energi yang dimiliki ikan hiu telah habis, maka ia akan kalah. Namun apabila kapal selam kalah atau rusak karena serangan ikan hiu, maka ikan hiu tersebut akan menang. Latar yang digunakan pada game Underwater ini adalah latar lautan. Yang kedua, rancangan game. Game Underwater merupakan game melatih kecepatan dan ketepatan kita dalam gameplay yang telah disajikan. Game ini dirancang untuk anak-anak karena dalam tumbuh kembangnya anak-anak juga memerlukan kecepatan dalam kehidupannya. Dan game ini merupakan game yang mungkin menarik minat anak usia 7-12 tahun. Dalam bermain game ini, kita diminta untuk tidak terkena serangan dari kapal selam dan juga memakan ikan-ikan kecil untuk memperoleh skor yang tinggi. Dalam bermain game Underwater ini, hero atau ikan kita diminta untuk mencapai skor yang telah ditentukan dan untuk mencapai kemenangan, dan juga kita akan memperoleh kekalahan apabila HP yang kita punya telah habis. Halaman yang dimuat dalam game ada 3 halaman, yaitu menu atau start, menu isi gamenya, dan over game atau penutup, yang mana dari kelompok kami termuat sebagai berikut. Page menu merupakan halaman yang terdiri dari menu page. Adalah halaman ini berisi menu-menu yang
ada pada menu Start. Halaman ini memiliki fungsi sebagai arah masuknya menuju halaman bantuan, halaman story, dan halaman game utamanya. Help Page adalah halaman ini berisi bantuan yang tertulis pada layar, di mana ini berfungsi apabila pemain tidak mengerti jalannya permainan ini. Yang ketiga, Story Page adalah halaman yang berisikan cerita dari game yang akan dimainkan oleh pemain. Halaman ini memberikan informasi mengenai cerita dari hero yang akan dimainkan. Page in game merupakan halaman yang berisi game yang akan dimainkan oleh pemain. Halaman ini merupakan halaman utama yang mana pemain sudah siap untuk bermain dan bertarung pada musuh. Page over page adalah halaman yang mana akan muncul apabila game sudah berakhir. Halaman ini akan muncul apabila hero telah menang melawan musuh ataupun hero kalah dalam pertarungan. Berikut adalah beberapa hero yang terdapat dalam dalam game dan berapa tugasnya. Yang pertama, hero atau ikan hiu. Karakter ini adalah karakter utama yang akan dimainkan oleh pemain. Hero akan tetap bertahan apabila HP yang dimilikinya tidak kurang dari satu. Karena apabila sudah nol, maka ia akan kalah. Ikan kecil. Karakter ini adalah karakter di mana ia akan dimakan oleh hero untuk menambah energi atau HP agar karakter hero ini tidak mati. Dan karakter ini akan tersedia secara terus-menerus hingga hero atau musuh menang. Ikan beracun. Karakter ikan ini akan sangat berbahaya bagi karakter hero. Karena jika hero memakan ikan beracun ini, hero tidak akan dapat dikendalikan. Musuh atau kapal selam. Karakter musuh atau kapal selam ini adalah musuh bagi hero dan juga pemain. Karena pemain akan bertarung dengan karakter ini dan memperebutkan kemenangan. Baik, eh, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Baik, terima kasih Alan. Nah, selanjutnya pada bab 2, pada poin 2.1 ini akan dijelaskan oleh teman saya Arlina. Arlina, Um, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2, yaitu game development. Yang pertama itu ada world, kemudian ada level class, di mana codingan level class itu sudah tertera di dalam laporan. Kemudian ada penjelasan mengenai dari Pig in game. Pig in game ini merupakan halaman yang berisi game yang akan dimainkan oleh pemain. Halaman ini merupakan halaman utama yang mana pemain sudah siap untuk bermain dan bertarung dengan musuh. Kemudian selanjutnya ada menu kelas, di mana coding dari halaman menu kelas ini sudah tertera di laporan. Page menu merupakan halaman menu yang terdiri dari yang pertama itu ada menu page yang merupakan halaman yang berisi menu-menu yang ada pada menu start. Halaman ini memiliki fungsi sebagai arah masuknya menuju halaman bantuan, halaman story, dan halaman game utamanya. Yang kedua ada help page, yang merupakan halaman yang berisi bantuan yang tertulis pada layar, di mana halaman ini berfungsi apabila pemain tidak tidak mengerti atau tidak mengetahui tentang jalannya dari game ini. Kemudian yang ketiga ada story page, yang merupakan halaman yang berisi cerita dari game yang akan dimainkan oleh pemain. Halaman ini memberikan informasi mengenai cerita dari hero yang akan dimainkan oleh pemain. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada overpay class, di mana codingnya itu sudah tertera di laporan. Pay of Pay over atau overpay
kelas merupakan halaman yang mana akan muncul apabila game sudah berakhir. Halaman ini akan muncul apabila hero telah menang melawan musuh ataupun hero kalah dalam melawan musuh. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ranina atas penjelasannya. Pada poin 2.2 selanjutnya, yaitu tentang konsep OOP dalam game akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Ayu Fauziah. Baik, Putri, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu OOP atau Object Oriented Programming, di mana Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada proyek, yang mana program-programnya telah ada dan merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang sudah ada sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas. Di sini seperti yang kita ketahui ya, kelas ini adalah biasa disebut cetak biru atau blueprint dari objek. Di sini kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar yang akan kita pakai nantinya, yang adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Lanjut. Nah, seperti ini bentuk dari kelas-kelas tersebut. Lalu untuk objek sendiri adalah hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Objek juga dapat diartikan sebagai penginisialisasi dari kelas. Dapat dilihat di layar bahwa itu merupakan codingan yang masuk ke dalam objek. Beberapa seperti ini banyak berada pada kelas level yang berada pada in-game, level 2, level 3, help pick, menu pick, story pick, win, atau overpick. Di sini pada game ini terdapat beberapa objek yang akan digunakan yang digunakan pada game ini, yakni hero, ikan beracun, ikan kecil 1, ikan kecil 2, dan juga ikan kecil 3, lalu ada musuh, ada torpedo, ada senjata hero, dan juga ada senjata musuh. Lalu yang selanjutnya adalah inheritance. Inheritance atau pewarisan ini merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP, yang mana dia ini mengadopsi dunia real yaitu satu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep ini, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Contoh yang dapat kita temukan pada game Underwater ini yaitu seperti pada layar berikut, yang mana kita dapat menemukannya pada kelas-kelas ini. Lalu pada gambar di atas itu terdapat pada Word itu terdapat turunan yaitu kelas level dan juga kelas menus. Lalu pada aktor kita dapat melihat terdapat pada kelas button. Lalu untuk konstruktor, yakni konstruktor adalah suatu metode yang memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat, yang mana saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Berikut ini adalah salah satu yang dapat kami temukan pada codingan game ini, yaitu pada menu kelas menus. Lalu yang selanjutnya ada static class, yang mana static class adalah sifat yang bisa digunakan oleh variabel atau metode, yang jika menggunakan static pada variabel atau metode untuk memanggilnya, kita tidak perlu menginisialisasi suatu. Sedangkan pada static method atau static variable merupakan jenis modifier di Java yang berfungsi agar suatu atribut atau metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terdapat kelas tersebut yang dideklarasikan menggunakan keyword statis.
Di sini merupakan salah satu contohnya. Kalian dapat menemukan pada kelas menu. Lalu yang selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism ini dalam OOP itu sebuah konsep yang mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksudnya dari bentuk adalah isinya yang berbeda namun tipe data dan parameternya berbeda. Untuk polymorphism dalam game ini dapat kita temukan pada menu word ini, pada class word ini. Untuk sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ayu atas waktunya. Selanjutnya dalam tampilan game-gamenya saya akan berikan sekilas dan sedikit penjelasan dari tampilan in-game yang sudah kelompok kami buat. Oke, tampilan game seperti ini. Dalam gamenya, di dalam groupingnya itu ada tiga button di sini. Yang pertama story, start, dan kemudian health. Dalam in-game juga terdapat 3 level ya. Pertama pada level 1 itu akan berisikan ikan kecil, yang kedua ditambah dengan ikan besar, dan level 3 dia nantinya akan melawan bosnya. Nah, kalau nantinya dia terkena torpedo dan HP-nya habis, maka hero-nya akan mati. Dan berbanding sebaliknya, kalau dia bisa memakan ikan ini dengan banyak, maka dia akan menang. Baik, saya langsung saja berikan sekilas gamenya. Pertama, saya run saja. Kita perlihatkan sedikit tentang story-nya seperti ini, dan health game-nya seperti ini. Oke, saya langsung start saja. Tampilannya seperti ini. Ini sudah masuk level 2. Ada oleh yang nah, ini kita sudah masuk ke dalam level bosnya. Ini bosnya juga mengeluarkan torpedo, jika semuanya kita bisa itu, maka kita akan mengeluarkan ini baik, jadi itu sekilas tentang bagaimana bentuk dari game yang sudah kelompok kami buat. Semoga video laporan yang kami sampaikan ini dapat disimak dengan baik dan nantinya akan menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang Greenfoot atau belajar tentang OOP. Saya mewakili dari semua anggota kelompok C5 mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan dari anggota kelompok kami. Sekian, saya ucapkan terima kasih.